Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf adalah menjalani ya. Jadi bukan sekedar mempelajari teori, cerita, wacana tasawuf bukan ya. Tapi tasawuf adalah laku menjalani. Sebagaimana Al-Isra ayat 14, cukuplah kamu sebagai pelaku dan pengukur. Artinya kau alami, kau jalani, aku yakin secara empiris ya. Inilah jenis ilmu yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala, artinya yang diterima Allah ya. Bukan sebatas teori ilmu yakin, bukan pula ilmu ainul yakin ya, tapi hanya hakul yakin yang dialami empiris. Maka itulah yang bisa dipertanggungjawabkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam praktek ilmu tasawuf kita akan ketemu dengan syarat rukun, jalan dan caranya, atau biasa kami sebut sebagai metodologinya. Dalam praktek ilmu tasawuf selalu ada pola yang sama ya. Dari seluruh nabi dan rasul semuanya lewat baiat atau baptis atau inisiasi ya. Kemudian teknik zikir atau semedi atau meditasi. Kemudian tapa berata atau suluk atau ujrah, riyadhah atau mikot dan ubudiyah. Semua ilmu tasawuf ya, ilmu tauhid dari seluruh agama pasti lewat proses itu. Baik Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha ataupun agama-agama kuno, yang agama samawi, agama tauhid, semuanya selalu lewat proses itu. Tidak mungkin tidak lewat proses itu. Kalau ada agama yang tidak lewat proses itu, pasti bukan agama samawi namanya, tapi menjadi agama teori doang, atau menjadi sebatas agama arti. Tentang praktek laku menjalani atau hakul yakin empiris ya, tentu berbeda dengan orang yang masih sebatas wacana teori. Kalau pelaku, dia pasti bisa menjelaskan syarat rukun, jalan dan caranya secara praktikal dan teknikal. Tapi kalau orang hanya cerita tentang teori, dalilnya, kemudian katanya ini, katanya itu berarti masih sebatas teori. Bahasa praktikal dan teknikal pasti dia bisa menerangkan rukun, syarat, jalan dan caranya ya, secara praktikal dan teknikal. Sekali lagi ya. Tetapi kalau orang hanya bisa menjelaskan teorinya, katanya, dalilnya, itu berarti bukan praktikal, bukan teknikal, tapi masih teoritis ya. Dan saat ini sangat jarang kita ketemu dengan orang-orang yang praktikal, teknikal ya. Tapi kebanyakan saat ini banyak orang yang cuma sebatas teoritis, dan teorinya pun jauh dari standar ilmiah, gak masuk akal, dipaksakan ya, akal nalarnya, dan biasanya akan terbentur dengan sudut pandang orang lain atau mengalami sudut pandang distorsi atau friksi. Itu berarti tidak ilmiah. Dan ketika ditanya untuk praktikal membuktikan, pada lari pinggang langgan semua. Baru sahadat itu bunyinya bersaksi. Nah, bersaksi itu fi'il mudhari. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan, tahu cara menyaksikan dan kronologi yang disaksikan. Yang disaksikan tentu dengan zahir pandangan panca indera. Dia itu yang wujud,
Nggak mungkin kita menyaksikan yang bunyi, yang bau, yang rasa, yang bersaksi, mesti pandangan mata menyaksikan yang wujud. Karena wujud itu adalah ada entitas yang ada yang bisa disaksikan. Nah, apa yang disaksikan? Allah dan Rasulullah, tentu yang wujud, yang bisa dilihat secara zahir pandangan mata. Tapi apa itu wujudnya? Di mana itu wujudnya? Kronologinya dan sebagainya. Itu butuh ilmu untuk menerangkannya. Karena Allah itu bukan wujud, tapi Allah mempunyai sifat wujud. Allah wujud di baka mukhallafatul hawadisi. Dan juga Al-Hakim ayat 3, wal awalu wal akhir wal zahir wal batin, yaitu zahir, yang zahir adalah nampak yang wujud. Demikian juga syahadat bersaksi akan yang wujud. Demikian juga sholat, ini wajah di wajhiyah, menghadap kepada Allah yang wajah, Allah yang wujud. Tetapi jika bukan seorang praktikal, ya, dia nggak akan bisa menjelaskan teknikal, ya, mana wujud yang disaksikan, apa itu wujudnya, dan apa itu kronologinya, dan kenapa kok bersaksi akan itu wujudnya. Nah, itulah bedanya mana yang teoritis, mana yang praktis, ya. Dan seorang praktikal, misalnya apapun, pasti dia akan bisa menerangkan secara berukur jalan dan caranya. Itu secara berukur praktikal, ya. Jadi dia tidak akan menjawab secara teoritis, ya, tentu saja, ya. Tapi teorinya pasti dia kuasai secara teoritis, ya. Karena praktikal itu adalah teoritis yang mengaplikasikan metodologi praktek sehingga bisa dipraktekkan. Maka seorang praktikal pasti teoritisnya secara sempurna dan tahu metodologinya. Yang metodologi ini adalah secara berukur jalan dan caranya, baru bisa empiris praktis. Nah, jika ada orang menanyakan, hei, dirimu yang katanya telah menjalani mutasawuf, apakah kau telah ketemu Tuhan di dunia? Apakah kau telah ketemu Rasul Allah yang di dunia? Nah, pertanyaan seperti ini dilematis, ya. Dijawab salah, diam pun salah, ya. Karena dijawab pun kalau bisa belum sampai nalarnya, belum sampai membutuhkan praktikal dan teknikal, maka pasti dianggap fitnah dan bahkan dianggap sesat, ya. Tetapi jika nggak dijawab pun akan dianggap sama, ya. Itulah yang disampaikan Abu Hurairah, ya. Aku mendapatkan dua jenis ilmu dari Rasulullah. Yang satu nampan ilmu boleh disampaikan kepada orang umum, tapi satu nampan ilmu yang lain jika aku ceritakan, maka besar kemungkinan kalian akan menghalalkan darahku. Aku pasti akan dimusuhi walaupun oleh orang-orang Islam sekalipun. Nah, seperti itulah dilematisnya menjawab tentang praktikal dan teknikal. Nah, yang bijaksana adalah silakan diukur, ya. Jika teori uraian saya tidak ilmiah, berarti saya bukan seorang pelaku. Jika saya nggak bisa menerangkan secara rukun jalan dan caranya, berarti saya bukan seorang pelaku. Jadi silakan simpulkan apa-apa yang kami sampaikan, ya, karena saya mengalami apa yang belum Anda alami. Saya melihat apa yang belum bisa Anda lihat, ya. Itulah kenapa jenis ilmu hakul yakin berbeda dengan ilmu yakin atau ainul yakin, ya. Hanya hakul yakin yang diterima Allah. Padahal ilmu yakin adalah ilmu teori
Ainul yakin adalah ilmu yang telah diserap dengan akal dan panca indera manusia ya, telah dibenarkan secara teoritis, telah dibenarkan secara panca indera dan akal, dua-duanya masih belum laku di hadapan Allah ya, masih tertolak. Harus aku yakin dialami. Dan itu secara rohaniah, dan pelaku rohaniah sangat jauh berbeda dengan yang masih sebatas pelaku jasmaniah. Seorang pelaku rohaniah dia akan bisa menyampaikan gambaran kubur, barzah dan sebagainya, tapi dengan deskripsi kias case by case-nya masing-masing ya. Nggak perlu kita jawab sudah ketemu Tuhan apa enggak ya, tapi yang jelas sahabat itu adalah bersaksi tentu yang wujud yang disaksikan dengan panca indera mata manusia. Demikian juga Rasulullah Muhammad ya, itulah yang zaman ini sangat jarang orang menyampaikan bahwasanya sahabat itu bersaksi, kecuali banyak yang hanya menerangkan sebatas ucapan, keyakinan, kemudian dogma, kemudian arti ya, cuma seperti ini saja, teori saja. Tapi saat ditanya mana Allah yang kau saksikan, kita bingung. Mana Rasulullah Muhammad yang kau saksikan, kita bingung ya. Padahal jelas ya, bersaksi akan Allah dan Muhammad Rasulullah. Sementara keyakinan banyak orang Muhammad Rasulullah itu adalah manusia yang telah mati di zaman 1400 sekian tahun yang lalu. Mana mungkin bisa disaksikan? Atau juga jika Allah yang laisa kamitslihi syai'un ya, Asy-Syura ayat 11, mana mungkin bisa kau saksikan yang dia menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin. Tentu ada ilmunya ya, bagaimana cara menyaksikan Allah yang di dunia dengan mata kepala manusia, dan juga mana Rasulullah Muhammad yang zahir yang tetap ada di zaman ini, karena sahabat itu bersaksi ya. Tentu kau saksikan sendiri, kau bersaksi akan Allah dan Rasul, dan Rasul pun bersaksi akan kamu ya. Nanti tolong dilampirkan ayatnya ya. Rasul pun bersaksi akan kamu ya, dan kau pun bersaksi akan Rasul. Karena apa? Lanjutannya kita harus mengikuti Rasul. Mengikuti adalah taat, patuh, hadap, berkiblat. Bagaimana kau akan taat, mengikuti, patuh, menghadap, berkiblat jika belum ketemu ya? Sementara pertemuan dan Allah dan Rasul itu lewat kesaksian, berarti lewat wujud yang kau saksikan. Allah wujud bukan basok mukhalafatul hawadisi. Allah itu wujud, yang wujud sifatnya ya, itu adalah sifat 20 Allah ya. Jadi kalau ada yang nanya, apakah kau sudah ketemu alam kubur? Tidak usah dijawab ya atau sudah, tapi aku sudah mengalaminya, walaupun kau belum mengalaminya, dan aku ceritakan pun kau nggak akan bisa paham. Maka tawari kepada dia, jika kau mau mengalami alam kubur, ikut saja, nggak perlu aku jawab aku telah mengalami atau tidak ya, gambar dan sebagainya. Karena aku mengalami apa yang belum kau alami, aku telah melihat apa yang belum kamu lihat. Kalau ada yang nanya, apakah kau telah ketemu Allah di dunia? Aku telah alami, aku telah bersaksi. Allah yang wujud, yang aku saksikan saat-saat. Tapi kau nggak akan tahu, sekalipun aku jelaskan. Kalau kau mau tahu, ikut saja. Demikian juga barzah, yang ayatnya pada hari itu ya, mulutmu terkunci tidak berkata-kata,
yang berkata-kata adalah tanganmu dan kakimu bersaksi akan apa yang kau kerjakan dahulu. Aku pun telah alami, tapi nggak akan aku jelaskan kepadamu kecuali kau alami sendiri. Kalau kau mau alami, ikut saja. Karena ini semua adalah praktikal, teknikal, hakul yakin dengan roh, bukan pengetahuan akal, bukan praktek daripada panca indera yang relatif baru ya. Jadi tentang tauhid, tentang tasawuf, ini semua adalah laku praktikal dan teknikal, harus kau alami sendiri dan tidak mungkin aku ceritakan dengan kata-kata. Karena ilmu teori, ilmu cerita kata-kata, biarpun kata kitab, kata orang, kata siapa, jika belum kau alami, itu pun masih dusta atau dusta. Harus aku yakin kau alami secara praktikal dan teknikal empiris, baru kau akan bisa mengalami apa yang dialami oleh Nabi dan Rasul yang lewat jalan itu sebelumnya. Just the same way, ketika kita lewat jalan yang sama, jalan dan cara yang sama, maka kita akan mengalami apa-apa yang dialami oleh orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Ya, jalannya sama, hanya itu saja. Prosesnya sama, caranya sama. Maka jika 1000 tahun ada orang lewat jalan ini ketemu A, maka hari ini ada orang lewat jalan ini pasti ketemu A juga. Demikian juga 10.000 tahun akan datang ada orang lewat jalan ini pun pasti ketemu A juga. Itulah beda ilmu teori, ilmu yakin, ainul yakin sangat berbeda dengan hakul yakin. Pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan Rasulullah, pertemuan dengan akhirat, pertemuan dengan kubur, siksa kubur, barzakh, bahkan surga neraka sekalipun. Yang Nabi sampaikan, tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapatkan surga di dunia. Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan itu di dunia. Jadi nggak perlu kita jawab ya, apakah kau telah ketemu Tuhan? Jangan dijawab iya, nggak usah, dia pun nggak akan percaya. Atau kalau jawab tidak pun, dia pasti akan mengolok-ngolokmu ya. Maka aku telah mengalaminya, aku telah mengalami secara hakul yakin yang kau belum tahu. Itu saja. Kalau kau mau tahu, ikut, biar kau praktekkan sendiri. Aku mengalaminya dengan pengalamanku sendiri. Jika kau mau bersaksi, harus dengan kesaksianmu sendiri. Jika kau mau mengalami, harus dengan pengalamanmu sendiri. Itu bakal. Sangat bersyukur yang telah ketemu Tuhan di dunia. Sangat bersyukur yang telah ketemu Rasul di dunia. Bahkan sangat bersyukur yang telah ketemu surga saat di dunia. Disampaikan oleh Profesor Hakim Yahya ya. Beliau seorang Syekh daripada tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapatkan surga di dunia. Dan yang sudah masuk surga nanti yang nggak masuk surga lagi. Yang masuk surga itu dari luar ke dalam. Tapi kalau yang sudah di dalam surga ya nggak masuk surga lagi, sudah di dalam. Itulah orang-orang beriman yang telah membutuhkan hakul yakin empiris, yang itu adalah jenis ilmu yang diterima Allah ya, bukan teori, ilmu yakin, bukan pengalaman panca indera, akal, ainul yakin, tapi harus dengan hakul yakin yang diterima Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tasawuf adalah ilmu laku atau praktikal menjalani, bukan teori tasawuf, bukan wacana tasawuf, bukan pengetahuan tasawuf ya. Yang ada 3 fase utama ilmu tasawuf, yaitu takhalli,
tahalli dan tajalli. Tahalli ibaratnya kita dibersihkan, di-clearance. Kemudian tahalli kita diformat ulang. Kemudian tajalli kita diaplikasikan, membawa keterpimpinan Allah dalam diri manusianya, menjadi manusia sibghat Allah atau manusia celupan Allah, manusia yang telah kenal Allah, telah beserta Allah, telah terpimpin Allah, sehingga matanya melihat karena Allah ya, matanya. Kata-katanya pun berkata-kata karena Allah, Allah lah kata-katanya. Dan kakinya melangkah juga karena Allah, Allah lah kakinya. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ya. Demikian juga Al-Hujurat ayat 14. Dan dia melempar tapi akilah tangannya. Demikian enggak orang-orang yang telah ketemu metodologi agama ya. Jika tidak ketemu metodologi agama, jarak dimensi kita dengan Allah itu sangat jauh tak terhingga, melampaui 7 lapis langit akhirat. Dan dia Malik Yaumiddin, dan dia laisa kamitslihi, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah bisa terlintas dalam bayangan makhluk. Tidak mungkin kau saksikan, tidak mungkin kau ingat. Tapi jika tahu metodologinya, maka aku Allah lebih dekat berhamil daripadamu timbang urat lehermu sendiri. Dia menjadi sangat dekat, lebih dekat timbang lehermu sendiri. Tapi dia menjadi sangat jauh jika kau tidak tahu syarat hukum, jalan dan caranya. Kau tidak tahu alamat channelnya, kau tidak tahu alamat gelombang dan frekuensinya. Kita di dunia, Allah di arsy, tapi jika kita tahu channel gelombang dan frekuensinya, tinggal kita samakan saja. Karena seluruh amal ibadah manusia Allah harus beserta Allah. Bagaimana kita mau beserta dengan Allah di arsy jika kita menuju yang di arsy? Maka menuju Allah, menyembah Allah di arsy ya, harus dekat dengan Allah yang di dunia, dekat dengan gelombang dan frekuensinya. Kami mawon. Itulah metodologi tarekatullah yang ada jalannya, ada syarat rukunnya, dan ada teknikal caranya. Itulah metodologi agama, itulah tarekatullah, agar kita bisa praktek hakikatullah, agar muncul resultante ma'rifatullah. Dan baru ma'rifat itulah awal kita baru mulai beragama. Awaluddin ma'rifatullah, awal kita mulai beragama adalah kapan kita mulai kenal Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini tentang praktek thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Salam keberlanjutan agama tauhid, salam pembawa akhir zaman, salam taklim ma'rifat. Tidak usah kita sampaikan dia tidak dengan orang yang belum mengalami, karena nggak akan kebayang, nggak akan mampu. Karena yang kita alami sebetulnya pengalaman ayat-ayat qadim. Yang qadim itu tak berlubuk, tak berlafal, tak berhuruf, tak tergambar, tak terbayang, tak terukur ya. Nggak mungkin bisa terjangkau oleh nalar akal manusia yang belum beriman, yang belum bayat nur iman dan nur kitab Asy-Syifa. Salam taklim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.